Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Dwi Purhayati Official. Sahabat-sahabat semua yang ada di seluruh Indonesia dan di dunia maya, kita akan sharingkan tentang bagaimana cara keluar dari jeratan hutang dan riba. Ini adalah kisah saya, bagaimana saya keluar dari jeratan hutang dan riba, yang saat itu amanah saya atau hutang saya di antara 60 sampai 100 juta. Karena pada saat itu saya tidak tahu bahwa ini adalah riba. Ya, pada saat itu saya ngambil leasing dari mobil baru saya yang saya pakai untuk bekerja setiap hari, perjalanan dari rumah ke RS ya, tempat saya bekerja, karena saya backgroundnya adalah seorang perawat. Dan kita total hijrah, total bergantung kepada Allah. Dan apa yang saya lakukan hingga saya keluar dari jeratan hutang dan riba? Hutang saya lunas dalam waktu 1 hari. Pengen tahu ceritanya? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yuk kita simak dan kita sharingkan bagaimana cara bagaimana cara saya keluar dari jeratan hutang dan riba. Yang pertama adalah kita berkomunitas dengan orang-orang yang positif dan kita juga bergaul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu lunas hutang-hutangnya. Dan kisah saya ini dimulai dari saya mengenal tentang riba, tentang kajian riba yang disampaikan oleh Mas Sabtuari Sugiarto. Beliau adalah tokoh anti riba nasional dan karya-karyanya sudah menginspirasi ribuan orang. Dan ini adalah buku yang ditulis oleh Mas Sabtuari Sugiarto. Beliau di sini cerita tentang bagaimana beliau bisnisnya dihancurkan oleh Allah. Mulai dari kebakaran, kemudian yang ditipu temennya, kemudian punya foto. Studio foto itu kebakaran. Kemudian mobilnya nyemplung jurang. Dan ini adalah kisah beliau. Dan saat itu saya juga masih punya hutang ya atau amanah yang saat itu leasing mobil. Kemudian setelah saya belajar dari Mas Sabtuari, dari seminar-seminarnya Mas Sabtuari di Surabaya, kemudian saya sudah berazam saat itu untuk tidak membuka akad riba lagi. Dan saya cerita ke Mas Sabtuari, saya punya hutang yang saat itu adalah mobil yang saya pakai. Dan apa kata Mas Sabtuari? Kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, maka bersiap-siaplah mobilmu akan dihancurkan oleh Allah. Jadi saya nyetir mobil kemana-kemana itu dengan was-was. Bagaimana caranya Allah akan menghancurkan mobil saya? Jadi saya benar-benar yang di titik seperti itu. Ini mobil hasil leasing, pasti semua yang dihasilkan dari riba pasti akan dihancurkan oleh Allah. Begitu juga dengan mobil saya yang saya beli dari leasing saat itu, yang kita tidak pernah tahu bahwa leasing itu juga termasuk dalam kategori riba. Kemudian setelah ikut seminar Mas Sabtuari, kan saya sudah tahu bahwa sesuatu yang dihasilkan riba maka siap-siap dihancurkan oleh Allah. Dan saat itu saya pas ke Lawang ada acara ya di Best Resort, itu mobil saya ternyata pada saat itu hujan deras. Kemudian di dalam mobil itu yang nyetir suami saya, posisi mobil berhenti, tiba-tiba dari belakang mobil saya ditabrak oleh seseorang ya, padahal posisinya berhenti. Ternyata remnya blong dan mobil saya ditabrak dari belakang, lompat ke depan, jadilah tabrakan beruntun. Dan saat itulah terjawab sudah apa yang dikatakan Mas Sabtuari. Siap-siap mobilmu akan dihancurkan oleh Allah. Dan itulah jawabannya, Kes ya. Ini adalah foto mobil saya pada saat itu. Pada saat itu hujan deras, kemudian kodarullahnya waktu itu menggunakan BlackBerry ya, yang juga sama dihasilkan dari kartu kredit 0% yang saya anggap bahwa itu bukan riba, tapi ternyata penjelasan Mas Sabtuari ini sangat jelas sekali bahwa itu juga termasuk kategori riba. Kita pegang kartu kredit karena gesek-gesek ya 0%, kita mikir bahwa ini bukan riba karena 0%, tapi ternyata itu sama dengan riba juga ya, masuk kategori riba juga. Ini mobil saya yang dihancurkan oleh Allah. Dan foto mobil ini saya kirim ke Mas Sabtuari. Mas,
mobil saya sudah dihancurkan oleh Allah. Bener apa katamu, Mas? Gitu. Apa yang disampaikan oleh Mas Sabtuari? Beliau menjawab, nggak apa-apa, nanti kamu akan diganti mobil yang lebih bagus lagi dan cash. Dan ternyata apa? Benar semua jawabannya. Saya pada saat itu juga tidak punya uang, tidak mikir ya. Sudah ya terserah Allah saja. Dan saya yakin pasti akan diganti oleh Allah dengan mobil yang lebih baik lagi dan cash. Dan kita di sini itu perlu komunitas dan perlu seorang guru. Bahkan Nabi Muhammad pun juga punya seorang guru. Siapa guru Nabi Muhammad? Beliau adalah malaikat Jibril. Jadi kita yang belum apa-apa ini harus punya guru. Guru saya adalah Mas Sabtuari Sugiarto. Kalau guru tentang riba adalah beliau. Jadi karena beliau sudah mengalami hal-hal yang mobilnya masuk jurang, kemudian kebakaran, itu cukuplah buat pelajaran buat kita bahwa seorang guru itu pasti akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Bukan untuk menjerumuskan kita, tapi kita konsul, kemudian diarahkan. Pasti kamu akan diganti dengan mobil baru mobil yang lebih baik lagi dan cash. Dan inilah mobil saya yang hanya dalam waktu 2 bulan STNK dan BBKB-nya menjadi milik saya. Yang waktu itu harganya ratusan juta. Mungkin saat itu harganya hampir 200 juta. Dan ini ya buktinya, bukti nyata. Ini adalah gambarnya. Saya benar-benar memiliki mobil Honda Freed ya. Saat itu BBKB-nya hanya dalam waktu 2 bulan saja. Cash. Tanpa riba, tanpa hutang, ya, dengan caranya Allah. Ya Allah, mudahkan dengan caramu. Kalau saya pengen memiliki mobil ini, ya Allah, mudahkan dengan caramu. Ya, kita tentunya memantaskan diri di hadapan Allah. Apa yang kita inginkan ini, ubah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan kita, maka akan dimudahkan oleh Allah dengan caranya Allah. Kebutuhan kita apa saat itu? Lah, karena mobil saya gunakan untuk berbagi sedekah ya. Kalau mobil yang lama saya harus meletakkan nasi kotak, kemudian sembako, telur dan lain-lain untuk dibagikan ke tempat-tempat sampah. Tapi kalau dengan mobil yang ini ya, itu saya tidak harus turun dari mobil ya. Jadi cukup menggeret tanpa harus turun dari mobil ya, karena Freed ini kan ada lorong space-nya ya. Jadi kita tidak harus turun dulu, kita benar-benar memasukkan dalam dunia kuantum bahwa mobil ini akan saya gunakan untuk berbagi. Jadi ya Allah, ini mobil akan saya gunakan untuk berbagi, karena kalau mobil yang lama itu kita kesulitan tidak mudah, harus turun dulu, harus buka bagasi untuk berbagi. Sementara kita berbaginya sendirian, kadang ada teman, kadang lebih banyak yang sendirian keliling membagi-bagikan sedekah kita ya, yang tidak hanya uang saya tapi juga uang titipan dari para teman-teman, sahabat-sahabat donatur yang ada di grup yang kita bikin grupnya ya. Karena saya founder dari grup share kebaikan haji, kemudian sedekah umroh nasional dan berbagai macam komunitas-komunitas yang kita ada di dalamnya. Ya, itu ubahlah sebuah keinginan menjadi sebuah kebutuhan, maka Allah akan mudahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya, teman-teman semua harus memiliki buku ini, dibaca secara detail bagaimana kita keluar dari jeratan hutang dan riba. Dan yang terpenting lagi adalah ada 8 langkah ya. Ada 8 langkah cara keluar dari jeratan hutang dan riba. Apa itu 8 langkah itu yang akan kita sharingkan? Nah, simak video berikutnya ya. Ya, antara lain saya kasih bocoran satu. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Itu, mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh menyesal telah melakukan riba. Kemudian memperbanyak istighfar ya. Di ilmu magnet rezeki kita diajarkan bagaimana cara keluar dari setiap persoalan, bagaimana ketika kita akan mendapatkan rezeki yang banyak seperti air bah. Yang pertama adalah melakukan sholat tobat, perbanyak sholat tobat. Yang pertama ini dilakukan cara keluar dari jeratan hutang dan riba adalah yang pertama adalah taubatan nasuha. Ada 8
ada 8 langkah ya. Baru satu langkah taubatan nasuha. Dalam surat Nuh ayat 10, mohon ampun kepada Tuhanmu, maka Dia adalah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, simak videonya sampai dengan yang ke-8. Nantikan ini semua di channel Dwi Hayati Official. Like and subscribe and share ya. Jangan lupa